Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari segala penyakit. Jangan lupa tetap 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sudah siap dan semangat ya untuk pembelajaran pada hari ini? Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dapat mempelajari pelajaran pada hari ini dengan lancar dan bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya di sini mahasiswa PPL dari IAIN Jember yang menggantikan Pak Rahmat Basuki untuk mengajar matematika kelas 8 untuk beberapa pertemuan ke depan. Di sini saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Silviani, biasa dipanggil Silvi. Tempat tanggal lahir Jember 12 September 1999. Alamat saya Jalan Buntu, RT 001, RW 009, Dusun Gelagasan, Desa Rotamtu, Rambi Puji, Jember. Nomor WA 081 358 044 284. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sistem koordinat. Kompetensi dasar, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kata kunci, titik asal, sumbu X, sumbu Y, garis-garis sejajar, garis-garis tegak lurus, garis-garis berpotongan. Coba kalian amati gambar ini ya. Nah, di sini ada peta alamat rumah Bu Badiah. Bella dan Diva ingin berkunjung ke rumah Bu Badiah, namun mereka belum tahu alamat rumah gurunya secara pasti. Ibu Badiah hanya memberikan informasi bahwa rumahnya itu berjarak 3,7 km dari Jalan Diponegoro. Dari sini ya, dari Jalan Diponegoro. Dan berjarak 4,12 km dari Jalan Sudirman. Ini Jalan Sudirman dari sini. Jadi di sini ada dua, di Jalan Diponegoro dan di sini Jalan Sudirman. Nah, Bella dan Diva ini berangkat bersama dari sekolah. Dengan menggunakan sepeda, mereka menempuh jarak jalan yang berbeda. Warna merah, rute jalan warna merah ini, nah ini adalah rute yang dilalui oleh Bella. Ini ya. Selanjutnya, untuk rute yang warna biru, ini adalah rute yang dilalui oleh Diva. Ternyata, Bella ini datang lebih awal di rumah Bu Badiah, sedangkan Diva baru datang setelah beberapa menit kemudian. Mengapa demikian? Coba sekarang kita hitung rute yang merah ini, yaitu rute dari Bella. Kita hitung dulu ya. Di sini ada 530, kemudian ada 610, ada 970, 780, 160, 650. Kita jumlahkan ya. Jadi jarak Bella ini 530 meter ditambah 610 meter ditambah 970 meter ditambah 780 meter ditambah 160 meter ditambah 650 meter. Itu totalnya 3.700 meter. Atau kalau kita jadikan ke kilometer, itu 3,7 kilometer. Selanjutnya, kita hitung rute perjalanan Diva. Berarti, yang biru ini ya, 540 ditambah 315 ditambah 850 ditambah 425 ditambah 420 ditambah 410 ditambah 180 ditambah 430 ditambah 550. Nah, ini jumlahnya yaitu 4.120
20 meter, atau kalau kita jadikan kilometer, 4,12 meter. Selanjutnya, sistem koordinat Kartesius. Nah, materi sistem koordinat Kartesius ini sudah disampaikan di sekolah dasar. Baiklah, kita ingat sekilas mengenai sistem koordinat Kartesius ya. Sistem koordinat Kartesius adalah suatu sistem yang digunakan untuk menentukan letak dari sebuah titik maupun objek geometri. Nah, sistem koordinat ini terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu yang arahnya horizontal ini namanya sumbu X atau disebut juga dengan apsis. Untuk sumbu yang arahnya vertikal itu namanya sumbu Y atau disebut ordinat. Sumbu X dan sumbu Y berpotongan tegak lurus di sebuah titik dinamakan titik 0. Selain itu, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi beberapa daerah yang dinamakan dengan kuadran. Seperti di sini ada namanya kuadran 1. Kuadran 1 adalah daerah yang terletak di kanan sumbu Y dan di atas sumbu X. Selanjutnya, ada kuadran 2. Kuadran 2 adalah daerah yang terletak di kiri sumbu Y ya, dan di atas sumbu X. Selanjutnya, kuadran 3. Daerah yang terletak di kiri sumbu Y dan di bawah sumbu X. Selanjutnya, kuadran 4, yaitu daerah yang terletak di kanan sumbu Y dan di bawah sumbu X. Selanjutnya yaitu menentukan titik koordinat pada bidang Kartesius. Nah, ini di sini saya mempunyai bidang Kartesius. Nah, di sini saya mempunyai sebuah titik, yaitu titik P. Nah, kita kasih nama titik P. Nah, bagaimana caranya menentukan titik koordinat pada bidang Kartesius? Kita buat garis pertolongan terlebih dahulu. Kita buat garis pertolongan dari titik P yang sejajar dengan sumbu Y sehingga memotong sumbu X. Seperti ini ya. Nah, ternyata titik tersebut memotong sumbu X di titik 5. Selanjutnya, kita buat garis pertolongan dari titik yang sejajar dengan sumbu X sehingga memotong sumbu Y. Seperti ini. Nah, ternyata memotong di titik 4. Sehingga koordinat titik P tersebut yaitu 5,4. Bagaimana cara menentukan jarak satuan terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita hitung saja. Coba perhatikan ini titik P ya, di sini. Titik P mempunyai jarak berapa satuan terhadap sumbu X? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti titik P mempunyai 4 jarak satuan terhadap sumbu X. Selanjutnya, kita hitung jarak satuan terhadap sumbu Y. Dari titik P ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa titik P ini berjarak 4 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y.
Nah, sekarang saya mempunyai titik lain, yaitu titik Q. Sama seperti yang tadi, kita buat garis pertolongan terlebih dahulu yang sejajar dengan sumbu Y. Nih ya, sejajar dengan sumbu Y, sehingga memotong sumbu X. Seperti ini. Nah, ini berarti ini kan memotong di titik min 3, negatif 3. Selanjutnya, kita buat garis pertolongan yang sejajar sumbu X, sehingga memotong sumbu Y. Seperti ini. Nah, ini memotong di titik negatif 6. Sehingga titik koordinat Q yaitu negatif 3, negatif 6. Selanjutnya kita hitung jarak satuan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dari titik Q terhadap sumbu X mempunyai jarak, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mempunyai jarak 6 jarak satuan terhadap sumbu X. Selanjutnya, terhadap sumbu Y kita hitung 1, 2, 3. Mempunyai 3 satuan. Sehingga kita simpulkan titik Q berjarak 6 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya yaitu latihan soal. Di sini Bu Silvi mempunyai titik seperti ini ya. Ada titik A, titik B, titik C, titik D. Sekarang, coba kalian tentukan titik koordinat dari A, B, C, dan D. Selanjutnya, coba kalian tentukan jarak titik A, B, C, dan D terhadap sumbu X dan sumbu Y. Silakan kalian kerjakan dulu. Setelah dikerjakan, nanti kita diskusikan di Google Classroom. Setelah kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini, dari awal sampai akhir, ada beberapa hal penting yang kita dapat, yaitu koordinat sebuah titik pada bidang koordinat dinyatakan dalam bentuk X, Y dalam kurung. X ini menunjukkan jarak titik terhadap sumbu Y, sedangkan Y menunjukkan jarak titik terhadap sumbu X. Nama titik dituliskan dengan huruf besar atau huruf kapital. Misalkan tadi ada titik A, titik B, dan lain sebagainya, itu harus dituliskan dengan huruf besar atau kapital. Selanjutnya, jarak itu selalu bernilai positif. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.